Eh, Seneng sih Pak, cuman mungkin sedikit capek karena pulang sore. Loh, pulangnya sore, masuk jam berapa? Masuk jam 7, pulang jam 4. Oh, pulang jam 4 tuh, kok sampai jam 4? Iya, Sore. sampai jam 4 sore. Selesainya memang jam 4 pelajarannya, atau sampai rumah jam 4? Selesainya jam 4. Selesai jam 4, masuk jam 7. Iya. Tuh, 9 jam orang bekerja. Di sini yang eh, siapa itu, Francisca itu yang nge-share renungan setiap pagi, dia kan juga baru masuk SMK. Itu masuk jam 7, pulangnya jam 15.15, 3 istirahat berapa kali itu, Hmm. Pak? 2 kali? Iya. Eh, Istirahat belum ada istirahat sih Pak. Kemarin Belum, tuh cuman es aja. kenapa? Kemarin selama 3 hari MPLS. Hmm. Oh, belum pelajaran ya? Belum. Nanti kalau udah pelajaran masuknya jam setengah 1 siang, pulangnya jam setengah 6 sore. Oh, masih siang. Oh, kemarin masih ambil. Saya kira sudah pelajaran. Iya. Saya Berarti mulai pelajaran sekolah. kapan? Mungkin hari Senin nanti. Dan besok ini ya? Iya. Masuk siang jam 1 sampai jam setengah 6. Iya, jam setengah 1 sampai jam setengah 6. Setengah 1 sampai setengah 6. Iya. 1 sampai setengah 6. Kurang lebih 5 jam. Iya, 5 jam. Ya enggak terlalu lama sebenarnya. Kalau Niko gimana? Eh, Masa-masa jadi siswa SMA sudah bertemu banyak teman. Niko, mana Nikonya? Belum muncul. Oke, ya. Niko sudah gabung. Oh ya. Gimana kamu selama masuk siswa SMA baru-baru ini? Gimana ketemu banyak Apa Pak? teman-teman? Iya, gimana rasanya masuk MPLS ya? Masih masa MPLS. Eh, Seneng aja ya Ketemu banyak teman-teman baru. bisa ketemu temen. Ada enggak yang dari temanmu SMP itu masuk ke situ? Banyak. Ada satu cewek. Cuma satu. Iya kan jauh. Oh, jauh ya? Oh, dari SMP ke situ jauh. Iya, iya. Oke, Nelva dan Niko, kita mulai aja ya. Eh, Bisa kita siang hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam uh, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur engkau pertemukan kami untuk belajar firman Tuhan melalui komsel secara online atau Zoom pada pagi hari ini. Serahkan dalam tangan Tuhan, jalannya komsel ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya harapkan kalian meskipun ya mungkin karena belakangan kalian pulang sore ada tes, tapi jangan sampai lupa untuk baca firman Tuhan. Ya, meskipun mungkin tidak sempat mencatat baca firman Tuhan. Lebih baik lagi kalau bisa dituliskan apa yang didapatkan dari firman Tuhan. Ya, oke, hari ini kita akan belajar satu pembelajaran yang saya beri nama jawaban doa. Karena ada begitu banyak orang yang berkata, loh, saya ini berdoa kok nggak dijawab sama Tuhan. Doa saya kok nggak dijawab sama Tuhan. Mungkin sama seperti waktu yang lalu ketika kalian tidak tembus di jalur yang prestasi, kok sepertinya doanya nggak dijawab sama Tuhan. Nah, apa betul sih Tuhan itu tidak menjawab doa? Kita akan belajar pada konsel, temuan hari ini. Ya, ini kalian bisa membaca enggak? Kebaca enggak? Kelihatan enggak? Saya share
ini, lembaran ini. Kelihatan atau tidak? Nelva kelihatan nggak kebaca nih? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Kelihatan. Ya, oke, ini sampai saya share. Judulnya jawaban doa. Kita buka dari Yakobus pasal 5 ayat 16. Nah, boleh minta tolong dibaca Niko. Yakobus 5 ayat 16. Bentar, Pak. Ya, Yakobus 5 ayat 16. Ayat berapa? 16. Oke. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, firman Tuhan menjanjikan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kata sangat besar kuasanya ini berarti doa kita bisa dikabulkan, dipenuhi permintaan kita, atau yang kita harapkan itu disediakan oleh Tuhan. Jadi artinya bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, artinya bahwa doa kita bisa dikabulkan oleh Tuhan, dipenuhi permintaan kita, bahkan yang kita harapkan bisa disediakan oleh Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidup, di sini saya mencatat, ternyata doa kita pun tidak sepenuhnya langsung dikabulkan. Bahkan kebanyakan orang bertanya, mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Kadang-kadang kita juga berpikir demikian, sudah berdoa kok, mana nggak ada hasilnya? Sepertinya Tuhan tidak menjawab doa. Apakah benar? Perhatikan, antara jawaban doa dengan dikabulkan doa itu adalah sesuatu yang berbeda. Kalau jawaban doa itu merupakan respon Tuhan atas kita. Nah, yang namanya respon tentu berbeda dan tidak selalu sama. Jadi, apakah Tuhan tidak menjawab doa? Sebenarnya Tuhan itu selalu menjawab doa kita. Tapi belum tentu Tuhan itu menyediakan yang kita perlukan. Belum tentu langsung memberikan yang kita harapkan. Belum tentu Tuhan itu mengabulkan yang kita minta. Jawaban doa itu ada 3. Sini kita akan belajar hari ini. Yang pertama, jawaban doa yang berupa ya. Jadi ada kalanya doa kita ini dipenuhi sama Tuhan, disediakan yang kita harapkan, dikabulkan yang kita minta. Jawaban doa yang pertama berupa ya itu ada di Yohanes 16 ayat 24. Nelva bisa bantu baca? Yohanes 16 ayat 24. Sebentar, Pak. Ya, 19 Yohanes ayat 16 ayat 20. 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ya, Tuhan Yesus menawarkan, mintalah dalam nama. Kalau meminta, firman Tuhan berkata, kamu akan menerima. Jadi adakah Tuhan itu memberikan jawaban doa berupa ya. Kalau jawaban doanya ya, berarti doa kita dikabulkan. Atau permintaan kita dipenuhi. Yang kita minta, Tuhan sediakan. Yang kita doakan, eh, Tuhan menyediakan. Yang kita harapkan, Tuhan pun memenuhi. Tuhan Yesus berkata bahwa doa kita dikabulkan supaya sukacita kita menjadi penuh, supaya kita bergembira. Kalau respon doa kita berupa ya, artinya Tuhan setuju dengan yang kita minta dan doakan. Ketika doa kita dikabulkan, berarti yang kita doakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pernahkah kita mengalami doa kita dikabulkan atau dipenuhi oleh Tuhan? Nah, tentu banyak sekali pengalaman hidup kita dengan doa yang dijawab ya oleh Tuhan. Pernah enggak mengalami doamu itu dikabulkan oleh Tuhan? Bukan cuma dijawab loh ya, tapi dikabulkan. Nelva pernah enggak mengalami doamu itu dipenuhi oleh Tuhan, dikabulkan? Yang kamu minta disediakan sama. Pernah tidak? Karena banyak sih. Apa salah satunya? Salah satunya mungkin
karena berhasil bisa lolos tahap 2 ya. Hmm. Aku berikan doa buat ya Tuhan, semoga ada harapan di tahap 2 apa melalui jalur zonasi. Tapi puji Tuhan, Tuhan ngabulin. Iya, Tuhan menyediakan yang diminta. Jadi Tuhan mengabulkan. Jawaban doanya yaitu ya. Jadi jawaban doa yang pertama adalah ya. Jadi kalau ada orang berkata bahwa kok doa saya nggak dikabulkan sama Tuhan, salah. Doa, kok doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan selalu menjawab doa. Tapi jawaban doa itu ada macam-macam. Yang pertama, ya, setuju. Sama seperti yang dialami oleh Nelva dan Niko, berdoa untuk masuk SMA jalur zonasi, Tuhan menyediakan, Tuhan mengabulkan. Sekarang masuk SMA. Apa banyak anak-anak yang lain akhirnya harus masuk ke sekolah yang swasta, bayarnya tentu lebih mahal. Berikutnya, ada jawaban doa yang berupa tidak. Jawaban doa berikutnya yaitu ketika Tuhan berkata tidak. Contohnya di 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 18. Bisa Niko membantu membaca? 2 Samuel, kitab 2 Samuel 12. 2 Samuel pasal 12 ayat 15 sampai 18. Bentar, Pak. Ya, 2 Samuel 12. Ya, ini agak panjang sedikit supaya kita mengerti ceritanya dengan lengkap. 15 sampai 18. ayat 15 sampai 18. Ya. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita, bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati. Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ya, kita tentu tahu peristiwa atau kisahnya Raja Daud, dia memiliki hubungan dengan Batseba, istri Uria, istri anak buahnya. Dan dari hasil hubungan itu, Batseba ini hamil. Kemudian, karena dia berbuat salah, dia berbuat dosa, Nabi Nathan datang ke rumahnya Daud dan berkata, anak itu akan mati. Daud kasihan, dia tidak mau anak itu mati. Daud berdoa semalam-malaman, bahkan dituliskan tadi di ayat 16, dia berpuasa, doanya itu sambil berbaring di tanah. Dia mohon Tuhan supaya mengasihani anak ini jangan sampai mati. Tapi jawaban Tuhan apa? Di ayat yang ke-18 tadi. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu mati. Apakah ketika anak itu mati, Tuhan itu menjawab doanya atau tidak? Tuhan tetap menjawab doanya, tapi jawabannya adalah tidak. Jadi jawaban doa ada yang berupa tidak. Daud memohon kepada Tuhan. Memohon itu berdoa, berdoa. Daud meminta kepada Tuhan. Namun akhirnya anak itu pun mati. Doanya dijawab oleh Tuhan, namun dengan respon berupa tidak. Ketika Tuhan tidak memenuhi yang kita minta, sebenarnya itu juga jawaban. Ketika Tuhan menjawab doa kita dengan tidak memenuhi permintaan kita,
kita di situ belajar bahwa mungkin ada kehendak Tuhan yang lebih baik dari yang sekarang. Rencana Tuhan yang lebih indah dan karya Tuhan yang lebih sempurna dari yang kita bayangkan selama ini. Ibu beli bubur kan? Ini lewat. Ketika Tuhan menjawab dengan tidak, itu juga adalah sebuah jawaban. Dan jawabannya adalah, seperti ketika kalian menginginkan masuk di SMA ini melalui jalur prestasi, Tuhan menjawab dengan tidak, tidak. Jadi kalian tidak masuk di seleksi pertama. Itu juga jawaban. Kenapa? Tunggu. Nanti ada jawaban yang kedua. Jika kalian berdoa lagi untuk masuk zonasi, ternyata Tuhan memberikan kesempatan masuk jalur zonasi. Jadi jawaban doa itu bisa ya, bisa juga tidak. Jika Tuhan memberikan jawaban yang tidak atau tidak mengabulkan permintaan kita, di situ sebenarnya Tuhan sedang menguji kita, dia sedang menyiapkan rencana yang lebih indah, yang lebih baik dari yang sekarang ini. Jadi ketika jawabannya tidak, jangan protes. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang lebih indah dan lebih sempurna. Kemudian yang berikutnya, ada kata tunggu. Jawaban doa itu juga berupa tunggu. Saya bacakan dari Lukas 18. Lukas 18. Ini sebuah contoh yang juga sangat terkenal. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Kita gantian saja ya. Saya ayat 1, Elva ayat 2, Niko ayat 3. Nanti saya ayat Lukas 4, berapa, Pak? 18. Nah, dibuka mic-nya boleh. Saya 1, Elva 2, Niko 3, nanti saya 4, Elva 5, Niko 6 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Elva, ayat 2. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapa seorang pun. Niko, Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, ayat 5, Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Niko, Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Apa? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, ini bercerita tentang perumpamaan hakim yang tidak benar. Jadi hakimnya ini yang tegas, yang keras, yang kejam. Tapi ada seorang janda minta tolong supaya dia dibela perkaranya. Sekali datang, hakim ini tidak mau memenuhi. Sampai berhari-hari. Bahkan satu kali hakim ini bosan. Daripada dia datang terus ke saya, ya sudahlah, tak saya akan menolong dia. Ini sebenarnya merupakan gambaran bahwa kalau kita datang pada Tuhan, jangan jemu-jemu. Tuhan berkata demikian. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, ternyata belum dipenuhi, belum dikabulkan yang kita minta. Ternyata Tuhan minta kita untuk menunggu, tunggu, sabar, belum waktunya. Jadi adalah jawaban doa. Yang ketiga itu tunggu. Menunggu itu juga jawaban doa. Bisa jadi doa yang kita naikkan pada Tuhan belum sekarang disediakan, belum dikabulkan. Tapi sebenarnya Tuhan juga tidak menolak. Dia hanya mau kita bersabar, menunggu,
jawaban yang Tuhan berikan. Perumpamaan hakim yang lalim ini mengajak kita untuk kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan penuh kesabaran sampai Tuhan menyediakan yang kita doakan dalam waktunya Tuhan dan dalam caranya Tuhan. Jadi kalau satu kali kalian berdoa kok belum disediakan sama Tuhan, Tuhan sudah menjawab, tapi jawabannya mungkin adalah tunggu, kita berdoa lagi besok, besoknya lagi. Ketika tidak lolos di mendaftar SMA yang pertama kali, mau yang kedua, Nelva, Niko, dan Mama berdoa, tapi kan belum langsung ada jawab. Sampai akhirnya Tuhan melihat, oh ini anakku ini berdoa terus setiap hari. Nelva dan Niko berdoa. Ya sudah, saya jawab dengan ya, dikabulkan yang disediakan. Bagaimana membedakan jawaban doa antara tidak dengan tunggu? Kadang-kadang kan sama. Tidak dengan tunggu kan tidak langsung disediakan oleh Tuhan. Kalau doa itu hanya untuk memuaskan nafsu kita, berisi sesuatu yang salah, yang aneh, untuk kepentingan diri sendiri, ya tentu tidak dikabulkan sama Tuhan. Misalkan doa untuk mengutuki orang, Tuhan supaya orang itu yang berbuat jahat kepada saya, supaya dia sakit, ya tentu Tuhan tidak akan menyediakan yang kita butuhkan. Atau doa untuk meminta sesuatu yang bukan milik kita. Tuhan, HP-nya teman saya itu supaya jadi milik saya. Jadi kalau doanya itu hanya untuk kepuasan nafsu kita, ya tidak disediakan sama Tuhan. Kalau jawaban doa yang bersifat menunggu, itu doa merupakan hal yang baik, yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Tapi tunggu, mungkin belum waktunya. Kita harus sabar dan tekun. Contoh kalau doa yang tunggu itu apa? Kalau doa minta pekerjaan, minta kesembuhan, sedang sakit, minta kesembuhan. Atau yang lalu minta masuk sekolah. Saya tuliskan di sini, bersukacitalah dan bersyukurlah saat Tuhan mengabulkan doa kita. Dan jangan kecewa. Kalau Tuhan menolak yang kita doakan, ternyata tidak disediakan, jangan kecewa. Kemudian yang terakhir, bersabarlah kalau Tuhan meminta kita untuk menunggu. Jadi, jawaban doa itu 3. Jangan salah paham. Tuhan selalu menjawab doa. Ketika kita berdoa, Tuhan itu selalu menjawab. Jawabannya apa? Bisa ya, bisa tidak, juga bisa tidak. Sama seperti misalkan Nelva atau Niko minta ke Mama mau beli bakso. Ya mungkin kalau itu memang sedang kebutuhan makan untuk sama ya disediakan. Ya boleh. Tapi misalkan, oh jangan sudah masak, jangan beli bakso. Nah, itu jawaban itu juga jawaban, tapi tidak. Jadi jawaban doa itu 3. Tuhan selalu menjawab doa. Nah, pernah enggak kalian kita akan tutup dengan sharing begini. Ceritakan pengalaman doa atau permintaan kalian yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Sekian waktu tidak. Kalau yang tadi kan sudah dikabulkan yang Nelva. Pernah nggak kamu mengalami berdoa itu kayak, oh Tuhan ternyata yang saya doakan ini Tuhan tidak. Atau cerita doa yang dikabulkan oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan. Selain yang SMA tadi, masuk sekolah. Dan ada Niko, bisa cerita, kamu berdoa, ternyata Tuhan menyediakan yang kamu doakan. Apa kira-kira? Yang mana Pak? Yang menyediakan atau yang nggak disediakan? Yang disediakan. Aduh, yang disediakan. Kalau yang tidak Apa ya? disediakan, kalau yang tidak disediakan apa? Banyak. Kalau yang nggak disediain nggak ada. Oh, enggak ada. Kalau yang disediakan, Iya, banyak yang disediakan. nah apa contohnya yang disediakan? Satu saja. Apa ya? Loh, malah bingung. Kayak waktu masuk SMA atau juga masuk SMP. Hmm. Waktu SMP kan gagal kan ke SMP 8. Akhirnya bisa 3-1. Oh, waktu itu Ya mau mendaftar begitulah. ke SMP 8 ya? Terus Iya, akhirnya ke SMP 31. iya, Itu lebih jauh dari rumah. lebih jauh. Berarti itu jalur prestasi waktu itu. Ya, pakai prestasi ke 31. Ya,
itu sebenarnya salah satu bagian dari kamu berdoa tidak dipenuhi yang kamu minta di SMP 8, tapi Tuhan punya rencana yang terbaik. Tuhan meminta. Oh iya juga ya. Iya kan? Karena kan kamu pinginnya ke SMP 8, ternyata kan tidak jadi masuk. Ya, terima kasih, Bapak. Nelva, ada lagi yang bisa diceritakan, disaringkan? Hmm. Pak yang ternyata, macam dia. Lupa sih saya Pak, kalau ini banyak, cuman kayak susah buat diceritain. Nah, apa yang sederhana, yang kecil, apa Dulu itu? kalau kalau soal pengen sekolahnya sih dulu waktu mau masuk SMP, pengen masuk SMP 33 itu udah dari SD pengen banget sampai kayak doa gitu. Tuhan Mm-mm. aku mau masuk SMP 33. Tapi ternyata eh, disuruh mama daftar yang dekat. Udah daftarnya di SMP 8. Tapi ternyata di SMP 8 juga gagal. Hmm. Jadi masuknya ke SMP 31 yang dari awal nggak pernah kepikiran buat masuk ke situ. Hmm. Kenapa kok menginginkan di SMP 33? Lebih dekat kah? Atau apa itu? Karena kalau ini sih bagus, kalau soal ininya bagus, terus pengen ikut juga bareng kayak teman. Tapi ternyata sadar juga kalau satu sekolah sama temen lama itu nggak enak. Hmm. Ya, ya. Punya Tuhan. Kalau SMP 33 itu tidak jauh dari rumah, lebih dekat. Eh, jauh Sini. nggak jauh, lumayan jauh sih, tapi lebih jauh kalau ke 31. Oke. Tapi bersyukur kalian sudah bisa melewati pembelajaran di SMP 31. Iya, Tuhan punya rencana. bersyukur. Tidak disediakan di SMP 31 atau SMP 8. Tidak disediakan di SMP 33 atau SMP 8. Tapi Tuhan bawa di SMP 31. Semua juga karya Jadi ya rencana Tuhan. jadi ngertinya kayak kalau nggak bisa masuk, kalau tadinya nggak masuk di 31 mungkin nggak bisa dapetin hal ini di sekolah yang lain mungkin gitu. Ya, itu. Artinya bahwa rencana Tuhan itu sedang dipersiapkan. Iya, Bukan, kamu bukan di SMP situ. Nah, Tuhan menolak di situ. Tidak di situ. Tapi yang ada rencana Tuhan yang. Jadi ketika Tuhan tidak menjawab doa, jangan kecewa. Bisa jadi sedang dipersiapkan yang lebih indah untuk kalian. Iya kan? Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong kita. Dan juga ketika gagal di pendaftaran pertama, kata Tuhan sedang siapkan rencana. Ya, pendaftaran kedua untuk masuk SMA negeri. Iya. Oke, itu yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dalam doa. Mari kita satu hati dalam doa. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Untuk kesempatan siang hari ini kami boleh belajar Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu, kiranya boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi mereka. Untuk menunjang masa muda mereka, masa depan mereka ya Tuhan. Di dalam mereka mengikuti Engkau dan Kau tempatkan mereka menjadi siswa SMA. Terima kasih berkati untuk pembelajaran mereka di SMA Negeri 19 Bekasi. Memberkati segala yang diperlukan untuk menyediakan ya Tuhan keperluan-keperluan untuk pembayaran seragam, buku, dan sebagainya. Dan menyediakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya rencanamu, rancanganmu, karyamu selalu indah. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Nelva dan Niko. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pak.